Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Untitled Nankatsu akan mempresentasikan bisnis model Canvas dan Lean Canvas dari aplikasi Nutribody untuk mata kuliah model bisnis digital. Langsung saja untuk model bisnis Canvas, di sini pada model bisnis Canvas kami mencantumkan value proposition dari aplikasi Nutribody sendiri. Yang pertama adalah aplikasi ini bisa memberikan rekomendasi terkait makanan dan aktivitas yang telah disesuaikan dengan para pengguna. Yang kedua, aplikasi ini bisa memberikan rekomendasi aktivitas yang terkaitan dengan cuaca. Dan yang ketiga, aplikasi ini bisa memberikan evaluasi secara berkala dari terapi yang dijalankan melalui aplikasi ini. Dan yang terakhir, kami juga menyediakan marketplace untuk user bisa berbelanja makanan-makanan sehat ataupun vitamin bagi proses pemenuhan gizi mereka. Untuk key resource-nya atau sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, yang pertama kami memiliki product team, yang kedua development team, yang ketiga mobile app platform, dan yang keempat website platform. Lalu untuk key activities atau kegiatan yang harus secara langsung terkait dengan value proposition-nya, kami mungkin akan bekerja sama dengan food supplier, lalu kami melakukan penelitian dan proses pengembangan aplikasi, dan kami melakukan rekrutasi karyawan. Untuk key partner atau pihak-pihak yang akan membantu dalam mengembangkan bisnis ini, yang pertama ialah food supplier, yang kedua pharmaceutical company atau perusahaan farmasi, dan yang ketiga adalah ahli gizi. Lalu untuk cost structure atau biaya yang akan dikeluarkan itu, yang pertama ada biaya hosting, biaya app development atau pengembangan aplikasi, biaya employee payroll atau gaji karyawan, biaya marketing atau pemasaran, dan biaya bill and tax atau pajak dan tagihan. Oke, untuk selanjutnya yaitu di bagian customer relationship. Untuk bagian customer relationship, kami menjangkau melewati sosial media, customer support, dan automated service. Kemudian untuk selanjutnya di bagian channels, Project Nutribody akan memperkenalkan aplikasinya melewati aplikasi web, mobile app, rekomendasi dari user, dan iklan dan campaign. Kemudian untuk pemasukan dari aplikasi Nutribody mendapatkan pendapatan lewat langganan user senilai 50.000 per tahun. Kemudian untuk selanjutnya itu 10% komisi dari partnership dari penjualan vitamin produk dan supplier. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di customer segment, aplikasi Nutribody diperuntukkan untuk semua orang yang memiliki defisiensi vitamin D dan semua orang yang ingin hidup sehat. Terima kasih. Baik, berikutnya untuk Lean Canvas, dari sisi UVP-nya sendiri atau Unique Value Proposition, kami mengambil dua value proposition yang unik dari aplikasi kami. Yang pertama adalah kami, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bisa menyediakan rekomendasi yang terpersonalisasi dengan user, sesuai dengan apa yang user inginkan berdasarkan self-assessment yang dilakukan di awal penggunaan aplikasi. Dan yang kedua, weather-based activity, di mana kami bisa menyesuaikan aktivitas yang diberikan dengan cuaca dari lokasi pengguna itu. Dan yang kedua, untuk high level concept, aplikasi ini menjadi sebuah aplikasi nutrisi yang memberikan rekomendasi dengan berbasis AI atau Artificial Intelligence. Kemudian untuk masalah atau problem yang ada di sini, kita mengambil vitamin D defisiensi di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan literasi nutrisi, dan yang ketiga adalah akses kepada makanan yang sehat. Kemudian untuk solusi dari masalah tersebut adalah yang pertama, ada periodic evaluation, di mana kita bisa melakukan evaluasi secara berkala menggunakan sistem berbasis AI, kemudian akan memberikan informasi dan rekomendasi kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah menyediakan sebuah marketplace mengenai makanan-makanan yang sehat. Dan semua yang ada di sini akan berbasis pada personalisasi pengguna dan sistem AI itu sendiri. Kemudian untuk alternatif lainnya, di sini ada local nutrition atau ahli gizi lokal, kemudian ada marketplace lokal terkait dengan makanan sehat. Nah, kemudian untuk key metrics yang ada di sini, untuk produk sendiri terdapat 3, yaitu adalah apps traffic,
kemudian ROI, dan yang ketiga adalah subscription rate gitu. Kemudian yang terakhir adalah cost structure. Sama dengan sebelumnya, kita akan menggunakan biaya di sini pada hosting, app development, employee payroll atau gaji, marketing, dan biaya serta pajak yang tersedia pada produk ini. Oke, selanjutnya yaitu keuntungan apa aja sih yang ada di aplikasi Nutribody ini. Pertama, itu tidak ada kompetitor yang secara khusus bergerak di bidang sama, yaitu di bidang nutrisi. Kedua, aplikasi ini bergerak di bidang kecerdasan buatan yang dapat merekomendasikan aktivitas dan pola makan bagi pengguna. Selanjutnya yaitu segmen dari pengguna yang ingin dijangkau oleh aplikasi Nutribody ini tentunya yaitu orang-orang yang memiliki defisiensi vitamin D, juga orang-orang yang berusaha untuk memiliki gaya hidup yang sehat. Selanjutnya media yang aplikasi Nutribody ini gunakan untuk menjangkau pengguna yaitu menggunakan web application, mobile application, dan juga user reference yaitu referensi dari pengguna satu ke pengguna lainnya, juga menggunakan pengiklanan dan juga campaign. Selanjutnya, early adopters atau orang-orang yang ingin lebih dahulu dijangkau oleh aplikasi Nutribody ini yaitu generasi millennials atau Gen Z dan juga orang-orang yang berusia 19 tahun hingga 40 tahun. Untuk revenue streams sama dengan BMC, penjelasan BMC yaitu kita mendapatkan keuntungan dari pengguna yang berlangganan dan juga 10% komisi dari kerjasama dengan supplier vitamin dan makanan sehat. Terima kasih. Baik, tentunya dalam proses pembuatan produk ini kita memerlukan dasar yang kuat dari para founders-foundersnya. Jadi kami di sini sebagai para founders atau tim dari Nutribody itu sendiri yang terdiri dari saya sendiri, Farid Nasir Amir, lalu ada Bagas Arfiansyah, Dava Hilmi Fadlur Rahman, Ridho Anugrah Alfa Nusantara, dan Zahid Al-Muhasibi akan menjadi awal dari proses pengembangan aplikasi ini. Berikutnya, tentunya kami berterima kasih untuk kesempatan ini, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.